Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang variabel dan fungsi. Sebelumnya kami memohon izin kepada Bu Yasni selaku dosen pengajar dan pembimbing kita di mata kuliah kalkulus. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya Muhammad Akmal Ramadan. Saya Sony Abdullah Maulidan Dosikal. Saya Egy Fioniuva Pradana. Saya Pandu Khalil Budi Satriaji. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi dari sebuah variabel yang akan disampaikan oleh Sony. Izin melanjutkan dari Akmal, yaitu fungsi dari sebuah variabel. Definisi fungsi dalam variabel: fungsi adalah relasi khusus yang berhubungan setiap input atau variabel bebas dengan tepat satu output atau variabel terikat. Secara matematis ditulis F sama dengan X yaitu Y, atau Y sama dengan Fx. X adalah domain atau daerah asal dan Y adalah kodomain dari atau daerah kawan. Jenis-jenis fungsi berdasarkan variabel. Fungsi satu variabel hanya memiliki satu variabel bebas. Contohnya Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X plus 1. Fungsi dua variabel memiliki dua variabel bebas. Contohnya f x, y sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Fungsi multivariabel memiliki lebih dari dua variabel bebas. Contohnya f dalam kurung x, y, z sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah z pangkat 2. Aplikasi fungsi dalam variabel. Yang pertama, pemodelan matematika, yaitu menerjemahkan masalah nyata ke dalam fungsi matematika. Contohnya gerak parabola. Yang kedua, yaitu optimisasi, yaitu mencari nilai maksimum atau minimum fungsi. Contohnya mencari luas maksimum persegi panjang dengan keliling tetap. Langsung dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1. Tentukan yang pertama f2-nya, yang kedua f-1, yang ketiga jika f 0. Pembahasannya, untuk jawaban yang f sama dengan 2, kita bisa masukkan 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 2 ditambah 1. Lalu kita kerucutkan menjadi 2 kali 4 dikurang 6 tambah 1, dan akhirnya menghasilkan 3. Begitu juga dengan F sama dengan min 1 dan F sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi aljabar akan disampaikan Fungsi aljabar. Pengertian fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang melibatkan operasi aljabar dasar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan dengan eksponen rasional. Dapat ditulis dalam bentuk fx sama dengan ekspresi aljabar dalam x. Jenis-jenis fungsi aljabar. Yang pertama, ada fungsi linear. Bentuk umumnya, fx sama dengan mx plus bf. X sama dengan mx plus bf. X sama dengan mx plus b. M sama dengan gradien atau kemiringan. Dan B sama dengan titik potong sumbu Y. Grafik berupa garis lurus. Contohnya, f
fx sama dengan 2x plus 3. Yang kedua, ada fungsi kuadrat. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, dan a, b, c adalah konstanta dan a sama dengan tidak atau sama dengan 0. Grafik berupa parabola. Contohnya fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 4. Yang ketiga, ada fungsi kubik. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. ABCD adalah konstanta dan a tidak atau sama dengan 0. Contohnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 2. Yang keempat, ada fungsi rasional. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan px per qx. Px dan qx adalah polinomial. Contohnya fx sama dengan x plus 1 per x min 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal fungsi linear. Diberikan fungsi linear fx sama dengan 3x min 6. Disuruh tentukan gradien dan titik potong y. Yang kedua disuruh menentukan titik potong x. Pembahasannya di sini, untuk yang menentukan titik potong y, yang pertama kita menentukan dulu gradiennya, yaitu 3. Lalu titik potong y saat x sama dengan 0. Lalu F0 sama dengan 3 dikali 0 dikurang 6 yang menghasilkan min 6. Jadi titik potong Y adalah 0, min 6. Selanjutnya titik potong X. Saat Fx sama dengan 0, lalu 3X dikurang 6 sama dengan 0. 3X kita sederhanakan menjadi X sama dengan 2. Oleh karena itu hasil akhirnya adalah titik potong X 2,0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Egi. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu fungsi kuadrat. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 3. Yang pertama, tentukan titik puncak, vertex. Yang kedua, tentukan titik potong sumbu x dan y. Lalu, pembahasan. Yang pertama, titik puncak. X sama dengan min B per 2A sama dengan min 4 per 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk Y sama dengan F2 sama dengan 2 pangkat 2 min 4 kali 2 plus 3 sama dengan 4 min 8 tambah 3 sama dengan min 1. Dan vertexnya ada di 2, min 1. Dan untuk yang kedua, titik potong. Sumbu Y sama dengan F0 sama dengan 3. Jadi titiknya 0,3. Dan untuk sumbu X sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3 sama dengan 0. X min 1, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 1, atau X sama dengan 3. Titik 1,0 dan 3,0. Untuk C, parabola terbuka ke atas karena A lebih besar dari 0 atau koefisien X pangkat 2 itu positif. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pandu. Baik, izin melanjutkan. Fungsi trigonometri. A. Fungsi trigonometri dasar. Yang pertama sinus, yaitu Y, sama dengan sin X. Yang kedua, kosinus, yaitu Y, sama dengan cos X. Yang ketiga, tangen, yaitu Y, sama dengan tan X.
Yang keempat, cosecant, yaitu Y sama dengan CX sama dengan 1 per sin X. Yang kelima, secant, yaitu Y sama dengan sec X sama dengan 1 per cos X. Yang keenam, cotangent, yaitu Y sama dengan cot X sama dengan 1 per tan X. Next. Fungsi trigonometri yang kedua, domain dan range. 1 sinus atau sin X. Domain yaitu sebuah bilangan real. Range yaitu -1 range yaitu -1,1. Yang kedua, cosinus atau cos X. Domain yaitu semua bilangan real. Range yaitu -1,1. Yang ketiga, tangent atau tan X. Domain yaitu semua bilangan real kecuali X sama dengan V per 2 tambah Vn. N bilangan bulat. Range yaitu semua bilangan real. Contoh soal. Soal pertama, nilai fungsi trigonometri. Tentukan nilai dari yang pertama sin V per 6. Yang kedua cos V per 3. Yang ketiga tan V per 4. Pembahasan. Yang pertama, sin V per 6 sama dengan 1 per 2. Yang kedua, cos V per 3 sama dengan 1 per 2. Yang ketiga, tan V per 4 sama dengan 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kelompok 3 tentang variabel dan fungsi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Yasni dan kami akhiri sampai sini. Kalau ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.